Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan berbagi pengalaman dan ilmu sedikit yang saya punya ya teman-teman. Bahwasanya betapa pentingnya kita tanam pisang di area lahan yang kering. Jadi ada beberapa manfaat ya teman-teman. Kalau kita tanam pisang di lahan yang kering, itu yang terutama sekali adalah menjaga kelembaban tanah ya. Nah, ini bisa kita lihat sama-sama teman-teman. Kalau kita tanam pisang ya, ada sedikit perbedaan ya secara perlahan-lahan berpengaruh pada kondisi lahan tanah kita. Karena di lahan kita ini kita sedang coba budidayakan kopi Arabica. Nah, ini adalah salah satu jenis kopi yang kita tanam. Walaupun di sini terlihat sangat kering, sebelum saya dulu tanami pisang, saya coba berapa kali tanam kopi selalu gagal ya teman-teman. Jadi ada beberapa teman kita, orang tua yang sudah malang melintang di permasalahan membuka lahan perkebunan kopi, itu menyarankan agar ditanam pisang di sekeliling kebun kita sebelum penanaman kopi di lahan ini ya. Jadi penanaman pisang di sini selain bisa menjaga kelembapan tanah, pisang sendiri mempunyai nilai ekonomi yang sangat bermanfaat ya buat nilai tambahan kita teman-teman. Jadi pisang yang kita tanam ini bisa kita jual di pasar ataupun kita sedekahkan ya untuk kawan-kawan kita juga yang kadang ingin membutuhkan pisangnya tersebut ya. Nah ini ya teman-teman ya, pisang yang kita tanam ya. Nah ini sudah terjadi tumbang nih teman-teman ya, akibat mungkin sekarang di musim kemarau ya. Nah ini padahal sudah berbuah pisangnya, bisa kita lihat sama-sama. Karena dia nggak saya ambil, nah ini dah teman-teman, ada nampaknya nih dimakan sama musang nampaknya ya teman-teman ya, sama luwak liar nih. Karena di sini banyak sekali musang ya. Kalau sedang banyak buah kopi, biasanya mereka makan kopi yang sudah masak di kebun kita ini. Jadi sebaiknya kalau kita tanam pisang itu usahakan rapat ya teman-teman. Di kemiringan itu kita tanam kopi dengan jarak kalau bisa per 5 meter satu tubuh batang pisang ya. Ini adalah pisang-pisang yang sudah kita tanam. Nah, seperti ini ya teman-teman. Yang di bawah sana, alhamdulillah teman-teman ya, itu sudah mulai jadi tanahnya dan kopi pun sudah subur ya. Jadi seiring dengan tumbuhnya pete lamtoro untuk pelindungnya sudah tinggi. Jadi pisang yang dulunya saya tanam udah saya tebang, saya kurangi ya. Nah ini bisa kita lihat sama-sama di bawah sana. Dulu banyak sekali batang pisang yang saya tanam tuh, ada sekitar ratusan. Sekarang udah saya tebang, saya kurangi, dikarenakan pelindungnya sudah mulai bagus, sudah menutup
dan kopi terlindungi oleh petai lamtoronya. Nah, jadi kalau yang di sekitar atas ini malahan nanti akan saya tambah kembali pisang-pisangnya sembari menunggu tumbuhnya lamtoro yang untuk jadi pelindung kopinya. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman, petai lamtoro yang saya tanam belum begitu tumbuh besar semuanya karena agak susah pertumbuhannya nih. Di Kemeringan ini lahannya begitu gersang. Ini yang baru saya tanam baru sekitar umur 1 tahun ya, karena sebelumnya udah saya tanam dulu karena ada gangguan hewan ternak ya, sapi. Nah, ini banyak juga nih yang sudah mati nih ya dimakan sapi ya. Dulunya udah ada tumbuh tunas-tunasnya, ini udah habis dimakan sapi. Cuman tidak masalah ya teman-teman. Di sini mesti harus kita selalu berusaha bagaimana cara supaya lahan di sekitar kita ini bisa tumbuh dan berubah menjadi lahan yang subur ya. Ini bisa kita lihat ya teman-teman. Jadi batang pisang ini sangat besar manfaatnya ya untuk mencegah erosi, terutama ya kalau di lahan kemiringan. Yang kedua itu tadi saya bicara lagi tadi adalah betapa besar manfaatnya juga kita bisa jual pisangnya sebagai nilai ekonomi tambahan. Dan yang ketiga, nanti kalau pisangnya itu kita tebang seperti ini ya teman-teman, ini adalah sisa-sisa pisang yang sudah kita tebang, kita serahkan di sekeliling batang kopi. Nah, itu bisa juga merubah nanti banyak timbul cacing-cacing ya. Kalau sudah banyak timbul cacing-cacing di sekitar lahan tanah kita ini, berarti sudah mulai berubahnya pH tanah sini, sudah mulai bagus ya. Karena kalau di lahan yang seperti ini yang dekat dengan daerah perkebunan pinus, itu tanahnya sangat asam sekali ya. Itu saja ya teman-teman penjelasan saya mengenai pentingnya kita tanam pisang sebelum pembukaan lahan pada perkebunan kopi. Jadi ini bisa teman-teman terapkan juga di sebuah lahan yang ada di sekitar teman-teman yang punya lahan kopi. Jadi jangan abaikan bahwasanya penting sekali kita tanami pisang ya, karena pisang sendiri itu bisa menjaga kelembaban tanah. Oke, sekian saja dari saya penjelasannya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian tadi, saya minta maaf ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.